Dan jemaah sekalian dimulakan oleh Allah, kita patut bersyukur kalau kita punya keluarga, punya anak-anak yang masih mau ngaji, masih mau belajar agama dengan baik. Karena sebagian orang itu merasa cukup belajar agama hanya karena dia sudah lulus sekolah atau sudah lulus kuliah. Iya. Jadi ada orang merasa cukup belajar agama, belajar akidah misalnya, itu hanya cukup ketika selesai lulus sekolah. Baik lulus sekolah umum ataupun lulus sekolah agama, sama saja tuh. Ada yang merasa cukup. Ah, udah gak penting lagi saya belajar akidah. Kenapa? Di rapot, di ijazah nilai akidahnya berapa? 99, bahkan 100 misalnya. Kalau jamaah di sini pernah nggak nilai pelajaran agama Islam di rapotnya atau di ijazahnya dapat 100? Ada nggak di antara jamaah yang dapat 100? Kalau enggak wajar, masih terus ngaji ya. Tapi bukan berarti wajarnya itu dalam arti karena nilainya jelek, bukan. Tapi karena masalah akidah bukan sekedar nilai ya mas sekalian. Saya ingin sampaikan ini pengalaman pribadi. Saya waktu kuliah itu dapat beasiswa dari salah satu kampus Muhammadiyah. Dan yang dapat beasiswa ini jemaah sekalian bukan hanya mahasiswa muslim, ya, bukan hanya siswa muslim, tapi siswa non muslim. Dan siswa non muslim itu adalah teman satu sekolah dengan saya, hanya beda jurusan. Jadi kami berdua sama-sama dapat beasiswa dari Muhammadiyah di jurusan yang sama. Dia Kristen, saya Islam. Dan kami ketika sampai di daerah kampus tersebut, kami ditempatkan di mana jemaah sekalian? Bukan di kos-kosan, di pesantrennya Muhammadiyah. Pesantren yang menjadi tempat kaderisasi kader-kader dakwahnya Muhammadiyah di sana. Ya, kami ditempatkan di sana, tinggalnya di pesantren. Nah, teman saya ini di kamar bareng siapa? Bareng saya. Ya. Terus bagaimana di kampus? Dia kuliah di kampus apa? Islam, kampus Muhammadiyah. Apakah dia belajar tentang agama Kristen? Enggak. Yang dia pelajari adalah agama Islam dan kemuhammadiyahan. Bahkan uniknya, nilai SKS dia untuk mata kuliah agama Islam dan kemudian kemuhammadiyahan lebih tinggi daripada nilai beberapa teman kita yang lainnya yang sama-sama Islam. Nilainya tinggi tuh, ya, keislaman dan kemuhammadiyahannya mata kuliahnya nilainya tinggi, tembus sampai 90. Orang Kristen belajar Islam, nilai ujiannya tinggi. Tapi sampai sekarang dia belum masuk Islam. Ya, itu sayangnya. Kita masih ada fotonya, kita masih ada satu grupnya. Sampai sekarang sayangnya dia belum masuk Islam. Ya. Walaupun kalau kita lihat berita sudah beberapa artis yang non Islam akhirnya apa? Masuk Islam, alhamdulillah ya. Allah berikan hidayah kepada mereka. Nah, yang saya ingin sampaikan jemaah sekalian, teman saya ini nilai Islam dan kemuhammadiyahannya tinggi, tembus 90 ke atas. Kalau misalnya nilai akidah seseorang, akidah Islam seseorang diukur berdasarkan nilai, mestinya teman saya itu dikatakan akidahnya paling bagus. Tapi bisa nggak kita katakan demikian? Wong sampai hari ini dia masih Kristen? Bisa nggak kita katakan demikian? Hah? Ya nggak bisa lah. Ya. Kenapa? Sebagus apapun nilai akidah seseorang di atas kertas, di atas ijazah dan rapot, itu sama sekali tidak ada, ya, tidak ada maknanya. Kalau kemudian dalam hidup ini ternyata dia jauh daripada tuntunan agama Islam, apalagi belum berislam. Saya ingin menyatakan pesannya adalah jangan sampai orang Islam sendiri merasa bangga hanya karena dapat nilai pendidikan agama Islam di rapot, di ijazah, dapat nilai tinggi, kemudian tidak lagi butuh belajar masalah akidah. Bisa dipahami ya? Sebab kalau misalnya semua ukuran nilai, semua ukuran akidah itu, agama seseorang diukur berdasarkan nilai, teman saya itu bisa dikatakan akidahnya paling bagus. Ya, kenapa? Karena nilai akidahnya atau nilai keislaman dan kemuhammadiyahannya paling tinggi dibandingkan teman-teman yang lainnya. Ya. Jadi jemaah sekalian dimulakan oleh Allah, pesannya kita kepada anak-anak kita, jangan sampai membuat mereka berpikir dalam belajar itu hanya mengejar nilai. Nilai itu memang alhamdulillah bagian dari proses, tapi jangan jadikan nilai sebagai ukuran. Oh nak, semester ini kamu berhasil nilai akidahmu 100. Iya di sekolah, tapi di rumah lihat bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, bagaimana kepatuhannya kepada kedua orang tua, dan bagaimana dia memiliki rasa cinta dan rasa benci, ya, memiliki al-wala dan al-bara. Al-wala bagaimana dia bersikap loyalitas kepada agamanya, dan al-bara bagaimana dia memiliki anti loyalitas kepada setiap perkara yang dibenci di dalam agama.